Pada kali ini kami akan membahas tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak aset tetap. Pembahasan yang pertama yaitu tentang transaksi penjualan aset tetap, di mana antara entitas dalam satu kelompok usaha sering terlibat berbagai transaksi. Salah satunya adalah transaksi jual beli aset tetap. Dalam mendukung operasional perusahaan seringkali diperoleh entitas dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain yang juga entitas anak dari entitas induk yang sama. Gambarannya, pada 8 Desember 2014, PT Krakatau Tirta Industri melakukan pembelian tanah seluas 15.000 meter kuadrat dari PT Krakatau Daya Listrik, di mana terjadi kedua perusahaan merupakan entitas anak PT Krakatau Steel atau Persero Tbk. Tanah akan digunakan sebagai WTP atau Water Treatment Plant, air laut, dan regulasi pabrik air minum dalam kemasan. Dalam transaksi penjualan aset tetap terdapat dampak terhadap pencatatan. Yang pertama, terhadap pencatatan entitas induk. Transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Yang kedua, terhadap jurnal eliminasi. Keuntungan atau kerugian belum terrealisasi atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak harus dieliminasi. Keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah. Pelepasan tanah bisa terjadi karena penjualan, penggantian, pengakuan, atau pertukaran. Dalam transaksi penjualan aset tetap tidak terrealisasi, tidak disusutkan, terdapat dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contohnya, dalam dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi, PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. Berikut adalah informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Pada peristiwa 1 atau P1, PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga sebesar 900 juta rupiah. Pada peristiwa 2 atau P2, PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Dan peristiwa 3 atau P3, PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1 miliar 200 juta rupiah. Kemudian, bagaimanakah pencatatan yang harus dibuat PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2015 jika skenario 1, seluruh peristiwa yaitu P1, P2, dan P3 terjadi pada tahun 2015. PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta rupiah, sedangkan PTS membukukan keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta rupiah. Keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PTP sudah terrealisasi karena tanah sudah dijual ke PTS ke perusahaan non-afiliasi. Selain itu, tanah juga tidak akan muncul di laporan keuangan PTP, PTS maupun laporan keuangan konsolidasian. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PTP dan tidak terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut. Untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasian juga tidak ada jurnal eliminasi yang perlu dibuat. Pada skenario 2, P1 dan P2 terjadi pada tahun 2015 dan P3 terjadi pada 2016. Keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP sebesar 100 juta rupiah belum terrealisasi karena sampai akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS. Sebagai akibatnya, PTP harus melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah, yaitu bagian laba atas entitas anak terdapat di debit dan investasi pada entitas anak terdapat di kredit sebesar 100 juta rupiah.
Dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang diakui PTP belum juga terrealisasi. Selain itu, tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian juga harus pada nilai perolehan dari non-afiliasi, sehingga nilai tanah yang sekarang di pencatatan PTS yaitu sebesar 100 juta rupiah harus dieliminasi sebagian agar nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sama dengan nilai perolehan dari non-afiliasi, sehingga jurnal eliminasinya yaitu keuntungan penjualan tanah terdapat pada debit dan tanahnya terdapat pada kredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada skenario 3, P3 terjadi pada 2015 dan P1, P2 terjadi pada 2014. Pada periode sebelumnya, PTP mengakui keuntungan atas penjualan tanah ke PTS sebesar 100 juta rupiah. Keuntungan tersebut belum terrealisasi karena pada akhir periode sebelumnya, tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS. Keuntungan penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada tahun 2015, sehingga PTP harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi. Jurnalnya, investasi pada entitas anak terdapat di debit dan kredit. Bagian laba atas entitas anak terdapat di kredit sebesar 100 juta rupiah. Keuntungan atas penjualan tanah tersebut harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi konsolidasi periode berjalan, sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan keuntungan konsolidasian pada 2015 sebesar PT 300 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang perlu dibuat yaitu pada akun debit terdapat investasi pada entitas anak sebesar 100 juta rupiah dan di kredit terdapat keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta rupiah. Ilustrasi di atas merupakan transaksi hulu, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Pada transaksi hilir, jurnal eliminasi yang dibuat akan mempengaruhi investasi pada entitas anak dan kepentingan non-pengendalian. Di samping terdapat tabel dampak jurnal eliminasi skenario 1, 2, dan 3 terhadap laporan keuangan konsolidasian. Kemudian dalam pembahasan yang kedua ini terdapat transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Dalam proses konsolidasi yang dimana terdapat transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan atau tanah. Contohnya, di dalam bab sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh induk ke entitas anaknya. Contohnya, berikut neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Informasi tambahannya, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu sebesar 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Prosedur konsolidasi tahun pertama, yaitu tahun 2015, pencatatan PT Nusantara menggunakan metode ekuitas. Yang pertama adalah tanggal 1 Januari 2015, jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta, pada kas sebesar 900 juta, keterangan mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta, pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, keterangan mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas dari perhitungan 200 juta dikali 75% yang menghasilkan 150 juta. Kemudian jurnal pada tanggal 31 Desember 2015 kas sebesar 37.500.000 kepada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000, keterangan mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar 50 juta dikali 75% menghasilkan 37.500.000.
Selama periode 2015 ini terdapat juga transaksi hulu yaitu penjualan tanah oleh PT Nusantara ke PT Andalas pada harga 150 juta. Atas penjualan tanah tersebut PT Nusantara membukukan keuntungan sebesar 30 juta rupiah. Karena sampai dengan akhir periode 2015 tanah masih dimiliki oleh PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan tanah belum terrealisasi. PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 jurnalnya adalah bagian laba atas entitas anak sebesar 30 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta. Keterangan mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi yaitu sebesar 150 juta dikurangi 120 juta menghasilkan 30 juta. Jurnal eliminasi tahun 2015. Berikut adalah kami sajikan perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non pengendali atas aset bersih tersebut. Bisa diperhatikan tabel perhitungan jurnal eliminasi berikut ini. Kemudian dari tabel tersebut menghasilkan jurnal eliminasi yang merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnal eliminasinya adalah saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 120 juta, kemudian bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta di bagian debit. Kemudian pada bagian kreditnya, dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 982.500.000, kemudian kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000. Keterangan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Pada tahun yang sama, tanah yang diperoleh PT Andalas dan PT Nusantara masih berada di PT Andalas sampai akhir tahun 2015. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Tanah juga nilainya dikurangi agar tanah tersaji sebesar nilai perolehan dari pihak non-afiliasi pada laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasinya adalah keuntungan penjualan tanah sebesar 30 juta pada tanah sebesar 30 juta. Kertas kerja konsolidasi tahun 2015 berikut kami sajikan adalah kertas kerja konsolidasi 2015. Bisa diperhatikan dari tabel tersebut terdapat laporan laba rugi laba bersih dari konsolidasian dari PT Nusantara sebesar 750 juta, kemudian dari PT Andalas sebesar 200 juta, kemudian jurnal eliminasi sebesar 200 juta sisi debit dan juga konsolidasi sebesar 750 juta. Kemudian laporan perubahan di bawahnya adalah laporan perubahan saldo laba yang menghasilkan saldo laba akhirnya sebesar 101.950 juta. Kemudian pada PT Nusantara, kemudian di PT Andalas sebesar 550 juta. Kemudian jurnal eliminasi sisi debitnya 600 juta dan sisi kreditnya 50 juta serta konsolidasinya sebesar 1.950 juta. Kemudian di bawahnya adalah laporan posisi keuangan dengan total akhir asetnya sebesar untuk PT Nusantara 7.650 juta dan juga untuk PT Andalas 2.150 juta. Untuk jurnal eliminasinya sebesar 1.012.500.000 pada sisi kredit dan konsolidasiannya sebesar 8.787.500.000. Kemudian untuk total liabilitas dan ekuitas di akhir yaitu untuk PT Nusantara sebesar 7.650 juta dan untuk PT Andalas sebesar 2.150 juta. Kemudian jurnal eliminasi di debit sebesar 1.400 juta, kemudian di sisi kredit sebesar 387.500.000 sisi kredit dan juga konsolidasian sebesar 8.787.500.000. Prosedur konsolidasi tahun 2016. Pada tahun 2016 ini PT Nusantara melaporkan laba bersih dari kegiatan operasional sebesar di luar dari anak usaha sebesar 750 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Sampai akhir 2016, tanah yang diperoleh dari PT Nusantara masih digunakan oleh PT Andalas. Berikut adalah pencatatan PT Nusantara tahun 2016. PT Nusantara mencatat investasinya
di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Berikut adalah jurnalnya. Tanggal 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas sebesar 187.500.000 sisi debit, kemudian bagian laba pada PT Andalas sebesar 187.500.000 sisi kredit. Keterangan mencatat bagian PT Nusantara laba bersih PT Andalas 750 juta dikali 75%. Kemudian tanggal 31 Desember 2016 mencatat jurnal yakni kas sebesar 75 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta. Keterangan mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas 100 juta dikali 75%. Tanah yang dibeli PT Andalas pada PT Nusantara pada tahun 2015 tidak dijual di tahun 2016, sehingga keuntungan penjualan tanah PT Nusantara belum terrealisasi pada tahun 2016. Oleh karena itu, tidak ada pencatatan tambahan yang perlu dibuat oleh PT Nusantara. Jurnal eliminasi tahun 2016. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non pengendali atas aset bersih tersebut. Di sini dari tabel yang kami sajikan akan menjadi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Berikut adalah jurnalnya, yaitu di sisi debit ada saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 62.500.000. Kemudian di sisi kredit ada dividen diumumkan sebesar 100 juta, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 1.125 juta, kemudian yang terakhir adalah kepentingan non pengendali sebesar 375 juta. Keterangan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnal eliminasi juga dibuat untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah yang masih belum terrealisasi sampai dengan akhir 2016, yakni investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta, pada tanah sebesar 30 juta. Keterangannya adalah mengeliminasi keuntungan penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas. Kertas kerja konsolidasian tahun 2016. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tahun 2016. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Di sana terdapat laba bersih konsolidasian PT Nusantara sebesar 937.500.000, kemudian PT Andalas sebesar 250 juta, dan jurnal eliminasi di sisi debit 187.500.000 dengan konsolidasian sebesar 1 miliar. Kemudian dikurangi dengan bagian laba kepentingan non pengendali yang itu mempengaruhi pada jurnal eliminasi sebesar 62.500.000 dan mengurangi konsolidasian sebesar 62.500.000 dengan bagian induk atas laba bersih sebesar 937.500.000 pada untuk PT Nusantara, kemudian 250 juta untuk PT Andalas, jurnal eliminasi sebesar 250 juta, kemudian konsolidasian sebesar 937.500.000. Kemudian di bawahnya ada laporan perubahan saldo laba dengan saldo laba akhir untuk PT Nusantara sebesar 2.487.500.000, kemudian untuk PT Andalas sebesar 700 juta, kemudian jurnal eliminasi sisi debit 800 juta, sisi kredit 100 juta, kemudian konsolidasian sebesar 2.487.500.000. Kemudian di bawahnya adalah laporan posisi keuangan, yaitu total akhir aset PT Nusantara sebesar 8.237.500.000, kemudian untuk PT Andalas sebesar 2.300 juta, kemudian jurnal eliminasi sisi debit 30 juta, sisi kredit sebesar 1.155 juta, kemudian konsolidasi sebesar 9.412.500.000. Kemudian untuk total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara sebesar 8.237.500.000, untuk PT Andalas sebesar 2.300 juta, jurnal eliminasi sisi debit sebesar 1.600 juta, sisi kredit sebesar 475 juta, dan konsolidasian sebesar 9.412.500.000. Kemudian saya akan melanjutkan bahwa tanah dijual pada 2016. Pada tahun 2016,
PT Andalas menjual tanah yang diperoleh dari PT Nusantara pada harga 170 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 20 juta. PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 270 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Karena tanah yang diperoleh dari induk telah terjual, maka keuntungan penjualan tanah PT Nusantara sebesar 30 juta telah terrealisasi. Oleh karena itu, PT Nusantara harus melakukan pencatatan atas keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi tersebut dengan bunyi jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 30 juta. Ini merupakan jurnal mencatat keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi. Selanjutnya yaitu membuat jurnal eliminasi. Sebelum membuat jurnal eliminasi, maka terlebih dahulu membuat tabel perhitungan jurnal eliminasi seperti tabel 6.9 yang terdapat 4 kolom, yaitu kolom PT Nusantara dengan kepemilikan 75%, yang kedua kolom kepentingan non-pengendali dengan kepemilikan 25%, sama dengan saham biasa ditambah dengan saldo laba. Yang pertama yaitu saldo awal. Di kolom PT Nusantara sebesar 1.012.500.000, di kolom kepentingan non-pengendali sebesar 337.500.000, sama dengan pada kolom saham biasa sebesar 800 juta, dan di kolom saldo laba sebesar 550 juta. Yang kedua yaitu mengenai laba bersih. Di kolom PT Nusantara sebesar 202.500.000, kemudian di kolom kepentingan non-pengendali sebesar 67.500.000, dan masuk ke dalam kolom saldo laba sebesar 270 juta. Nah, yang ketiga yaitu mengenai dividen. Karena dividen mengurangi, maka di situ tertulis di dalam kurung, di mana di kolom PT Nusantara sebesar 75 juta dan di kolom kepentingan non-pengendali sebesar 25 juta. Dan masuk ke dalam kolom saldo laba sebesar 100 juta hingga diperoleh saldo akhir pada kolom PT Nusantara sebesar 1.140 juta, di kolom kepentingan non-pengendali sebesar 380 juta, sama dengan di kolom saham biasa sebesar 800 juta dan di kolom saldo laba sebesar 720 juta. Nah, dijualnya tanah pada 2016 juga berdampak pada jurnal eliminasi yang bunyinya debit saham biasa sebesar 800 juta, debit saldo laba sebesar 550 juta, debit bagian laba atas PT Andalas sebesar 202.500.000, debit bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 67.500.000. Kemudian di sisi kredit ada dividen diumumkan sebesar 100 juta, kredit investasi pada PT Andalas sebesar 1.140 juta, dan yang terakhir kredit kepentingan non-pengendali sebesar 380 juta diperoleh dari tabel perhitungan jurnal eliminasi. Nah, itu merupakan jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Kemudian tidak ada jurnal eliminasi untuk menghapus dampak transaksi penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas karena tanah telah terjual, sehingga keuntungan penjualan tanah yang dibukukan PT Nusantara pada tahun 2015 itu sudah terrealisasi.
Kemudian mengenai transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Seperti contoh 6.3 tentang transaksi hilir penjualan tanah, bahwa PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan pengendali pada saat itu sama dengan nilai buku sebesar 300 juta. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 220 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015 disajikan pada tabel 6.10 di samping. Dalam akun tanah PT Nusantara terdapat tanah yang diperoleh dari PT Andalas sebesar 70 juta. Tanah tersebut diperoleh PT Andalas dari pihak non-afiliasi pada harga 50 juta, sehingga PT Andalas membukukan keuntungan atas penjualan tanah tersebut sebesar 20 juta. Sampai 31 Desember 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Yang pertama yaitu terkait dengan prosedur konsolidasian tahun pertama yaitu tahun 2015. Pencatatan PT Nusantara pada tahun 2015 itu mencatat beberapa jurnal. Yang pertama yaitu di tanggal 1 Januari 2015 dicatat jurnal pembelian saham PT Andalas dengan bunyi jurnal debit investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan dikredit kas sebesar 900 juta. Kemudian di tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas yaitu dari jumlah laba bersih sebesar 220 juta dikali dengan 75% kepemilikan sehingga diperoleh 165 juta. Maka bunyi jurnalnya yaitu debit investasi pada PT Andalas sebesar 165 juta dan dikredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 165 juta. Kemudian di tanggal 31 Desember 2015 juga mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas dari jumlah dividen 50 juta dikali dengan kepemilikan 75%, maka diperoleh 37.500.000. Maka bunyi jurnalnya yaitu debit kas 37.500.000, kredit investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Nah, selama periode 2015 terdapat transaksi hilir yaitu penjualan tanah oleh PT Andalas ke PT Nusantara dengan harga 70 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 20 juta. Karena sampai pada akhir periode 2015 tanah tersebut masih dimiliki PT Nusantara, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan, yaitu 75% dari 20 juta. Maka akan dibuat jurnal mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi pada tanggal 31 Desember 2015 dengan bunyi jurnal debit bagian laba atas PT Andalas sebesar 15 juta, kredit investasi pada PT Andalas sebesar 15 juta. 15 juta ini merupakan keuntungan dari transaksi hilir yang diperoleh dari 20 juta dikalikan dengan porsi kepemilikan 75%.
Di tahun 2015 juga terdapat jurnal eliminasi. Seperti yang sebelumnya, bahwa sebelum membuat jurnal eliminasi, maka akan membuat terlebih dahulu tabel perhitungan untuk jurnal eliminasi. Sama seperti tadi, terdapat 4 kolom. Langsung saja yang pertama yaitu saldo awal. Masuk ke dalam kolom PT Nusantara sebesar 900 juta, kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta, saham biasa sebesar 800 juta, dan saldo laba sebesar 400 juta. Kemudian laba bersih. Laba bersih di kolom PT Nusantara sebesar 165 juta, di kolom kepentingan non-pengendali sebesar 55 juta, dan saldo laba sebesar 220 juta. Kemudian dividen di PT Nusantara sebesar 37.500.000, kepentingan non-pengendali sebesar 12.500.000, dan di saldo laba sebesar 50 juta. Hingga diperoleh saldo akhir sebesar PT Nusantara 1.027.500.000, kepentingan non-pengendali 342.500.000, saham biasa 800 juta, dan saldo laba sebesar 570 juta. Kemudian keuntungan belum terrealisasi di kolom PT Nusantara sebesar 15 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar 5 juta. Maka saldo akhir disesuaikan, ini diperoleh dari saldo akhir dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi, maka diperoleh jumlah kolom PT Nusantara sebesar 1.012.500.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 337.500.000. Selanjutnya, bagian laba atas PT Andalas ini diperoleh dari laba bersih dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi, maka diperoleh 165 juta dikurangi dengan 15 juta. Maka bagian laba atas PT Andalas di PT Nusantara sebesar 150 juta. Kemudian bagian laba kepentingan non-pengendali ini juga diperoleh dari laba bersih dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi, yaitu 55 juta dikurangi dengan 5 juta. Maka di kolom kepentingan non-pengendali sejumlah 50 juta. Jurnal eliminasi berikut merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara serta kepentingan non-pengendali dan juga investasi awal PT Nusantara di PT Andalas dengan bunyi jurnal: debit saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, dan bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta. Kemudian di kredit ada dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000, dan terakhir kepentingan non-pengendali sebesar 337.500.000. Tanah yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas belum terjual sampai akhir 2015, sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah PT Andalas harus dieliminasi dengan jurnal eliminasi, yaitu debit keuntungan penjualan tanah sebesar 20 juta dan dikredit tanah sebesar 20 juta. Nah, itu merupakan jurnal eliminasi keuntungan penjualan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Setelah itu maka akan dibuat yang namanya kertas kerja konsolidasian pada tahun 2015 seperti tabel 6.1
ini dapat diperhatikan ya teman-teman, bahwa dari jurnal-jurnal yang sebelumnya nanti akan diposting ke dalam kertas kerja konsolidasian tahun 2015. Kemudian prosedur konsolidasi di tahun kedua yaitu tahun 2016. Untuk periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Tanah yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas pada periode 2015 masih dimiliki PT Nusantara sampai periode 2016 ini berakhir. Pencatatan PT Nusantara di tahun 2016, PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 yaitu pada tanggal 31 Desember 2016 akan mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas dari jumlah laba bersih sebesar 250 juta dikali dengan porsi kepemilikan 75%, maka diperoleh 187.500.000. Maka bunyi jurnalnya yaitu debit investasi pada PT Andalas sebesar 187.500.000 dan dikredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000. Kemudian di tanggal 31 Desember 2016 juga mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu dari 100 juta dikali dengan porsi kepemilikan 75%, maka diperoleh 75 juta dan bunyi jurnalnya yaitu debit kas sebesar 75 juta dan kredit investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta. Tanah yang diperoleh dari PT Andalas pada tahun 2015 masih berada di PT Nusantara sampai akhir 2016, sehingga keuntungan dari penjualan tanah tersebut belum terrealisasi. Oleh karena itu, tidak terdapat pencatatan yang harus dibuat oleh PT Nusantara. Nah, selanjutnya sudah disediakan tentang tabel perhitungan jurnal eliminasi, di mana jurnal eliminasi ini terdiri dari PT Nusantara yang memiliki bagian dari 75% kepentingan pengendali saham biasa saldo laba, di mana saldo awal PT Nusantara juga sudah diketahui, laba bersih sudah diketahui, dividen sudah diketahui, dan cara mencari saldo akhir yaitu saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Sedangkan untuk mencari saldo akhir disesuaikan yaitu saldo akhir dikurangi keuntungan belum terrealisasi. Selanjutnya untuk membuat jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas, di mana saham biasa memiliki sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 570 juta, bagian laba kepentingan pengendali sebesar 180 juta 500, bagian laba kepentingan pengendali sebesar 62 juta 500. Sedangkan di sisi kredit yaitu dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.140 juta, kepentingan non pengendali sebesar 380 juta. Sedangkan jurnal untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 15 juta, kepentingan non pengendali sebesar 5 juta, dan di sisi kredit yaitu tanah sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya dalam ini sudah dijelaskan tabel tentang kertas kerja konsolidasi 2016, di mana tabel ini setelah dijelaskan saldo-saldo antara akun-akunnya. Selanjutnya yaitu tanah dijual pada tahun 2016 ini
memiliki keuntungan penjualan tanah sebesar 20 juta telah terrealisasi. Jurnal untuk mencatat keuntungan tanah yang telah terrealisasi yaitu sebesar 20 juta dikali 75%, di mana jurnal tersebut yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 15 juta. Dan tabel perhitungan jurnal eliminasi tadi sudah dijelaskan di depan, dan jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas juga sudah dijelaskan, sehingga saldonya juga sama. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan aset tetap, di mana pada tanggal 31 Desember 2015 PT Palapa menjual kendaraan kepada entitas anaknya PT Samudra pada harga 210 juta. PTP memperoleh kendaraan tersebut pada tanggal 1 Januari 2014 harga 300 juta. PTP menyuntikkan kendaraan pada 31 Desember 2015 menggunakan metode garis lurus adalah 180 juta, sehingga PTP membukukan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta, di mana pada tanggal 1 Januari 2019 mencatat peroleh kendaraan yaitu dengan jurnal kendaraan pada kas sebesar 300 juta, dan tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 yaitu dengan jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 60 juta. PTP memperoleh kendaraan tersebut pada tanggal 1 Januari 2014 harga 300 juta. PTP menyuntikkan kendaraan pada 31 Desember 2015 menggunakan metode garis lurus adalah 180 juta, sehingga PTP membukukan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta, di mana pada tanggal 1 Januari 2019 mencatat peroleh kendaraan yaitu dengan jurnal kendaraan pada kas sebesar 300 juta, dan tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 yaitu dengan jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 60 juta. Jurnal yang dibuat pada saat PTP menjual kendaraan ke PTS adalah pada tanggal 31 Desember 2015. Jurnalnya berbunyi kas sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta pada kendaraan sebesar 300 juta pada keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. Kemudian pencatatan yang dibuat PTS pada saat membeli kendaraan dari PTP adalah tanggal 31 Desember 2015. Jurnalnya berbunyi kendaraan pada kas sebesar 210 juta. Akibat dari pencatatan penjualan kendaraan, maka PTP melaporkan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta dan PTS melaporkan nilai perolehan kendaraan sebesar 210 juta. Maka keuntungan penjualan kendaraan yang dibukukan PTP belum terrealisasi. Maka PTP harus membuat pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan kendaraan, di mana jurnalnya berbunyi bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 30 juta. Transaksi penjualan kendaraan antara PTP dan PTS di atas merupakan transaksi hulu. Maka PTP mencatat secara penuh keuntungan yang belum terrealisasi. Mengeliminasi penjualan kendaraan antara PTP dan PTS. Jurnalnya kendaraan sebesar 90 juta. Dapat dari mana? Dari peningkatan nilai kendaraan dari 210 juta menjadi 300 juta. Kemudian keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta. Mencatat keuntungan yang terrealisasi. Jurnalnya investasi pada entitas anak pada bagian laba atas entitas anak sebesar 10 juta. Dapatnya dari beban penyusutan PTS sebesar 70 juta dengan dikurangi beban penyusutan PTP sebesar 60 juta. Selisihnya yaitu 10 juta. Kemudian mengeliminasi penjualan kendaraan atas PTP dan PTS.
Jurnalnya yaitu kendaraan sebesar 90 juta, investasi pada entitas anak sebesar 20 juta, dapatnya dari 30 juta dikurangi dengan 10 juta, selisihnya 20 juta. Pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 110 juta. Transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan. Tabel 6.18 merupakan neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas perusahaan per 31 Desember 2015. Di situ juga ada informasi tambahan. Jurnal untuk prosedur konsolidasi tahun pertama 2015, di mana tanggal 1 Januari 2015 mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnalnya investasi pada PT Andalas pada kas sebesar 900 juta, dapatnya dari di mana PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta di informasi tambahan. Untuk tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba besi PT Andalas. Jurnalnya investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, dapatnya dari 200 juta dikalikan dengan 75% kepemilikan. 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Jurnalnya kas pada investasi pada PT Andalas sebesar Rp37.500.000, dapatnya dari 50 juta dikalikan dengan 75% kepemilikan. Perkenalkan, nama saya Salman Nuzulma, NIM 195221102. Di sini saya akan melanjutkan mengenai jurnal eliminasi dan laporan konsolidasian. Selama periode 2015 terdapat transaksi hulu yaitu penjualan bangunan oleh PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 230 juta. Atas penjualan tersebut, PT Nusantara membukukan keuntungan sebesar 30 juta karena sampai akhir periode 2015 bangunan tersebut masih dimiliki oleh PT Andalas, maka keuntungan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan dengan jurnal bagian laba atas entitas anak pada investasi PT Andalas sebesar 30 juta. Yang selanjutnya yaitu mengenai jurnal eliminasi. Terdapat saldo awal laba bersih, saldo dividen, saldo akhir keuntungan yang belum terrealisasi, saldo akhir disesuaikan bagian atas laba PT Andalas. Ini merupakan jumlah dari jurnal-jurnal sebelumnya yang kemudian dibukukan menjadi perhitungan jurnal eliminasi. Yang selanjutnya yaitu ayat jurnal eliminasi untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnalnya yaitu yang berupa debit saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, bagian laba non pengendali. Saham biasa ini nominalnya yaitu 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 120 juta, bagian laba kepentingan pengendali sebesar 50 juta. Pada sisi debit berupa dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi PT Andalas sebesar 980 juta 500, kepentingan pengendali sebesar 337 juta 500. Yang selanjutnya yaitu bahwa transaksi tersebut bangunan tersebut digunakan oleh PT Andalas sehingga dari sudut pandang konsolidasian keuntungan penjualan bangunan yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Nilai bangunan dan akumulasi penyusutan juga harus disesuaikan agar mencerminkan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi penjualan bangunan antara PT Nusantara dan PT Andalas adalah
keuntungan penjualan bangunan sebesar 30 juta, kebangunan sebesar 170 juta pada akumulasi penyusutan sebesar 200 juta. Terdapat juga kertas kerja konsolidasian mulai dari laporan laba rugi, kemudian terdapat perhitungan laba bersih konsolidasian, bagian induk atas laba bersih, laporan perubahan, saldo laba, hingga pada proses laporan posisi keuangan. Nominalnya yaitu angka yang digunakan pada transaksi sebelumnya dalam jurnal eliminasi. Terdapat juga tentang total aset dan total liabilitas dan ekuitas dalam laporan kertas kerja konsolidasian ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Untuk periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Sampai akhir 2016, bangunan yang diperoleh dari PT Nusantara masih digunakan oleh PT Andalas. Pencatatan jurnalnya yaitu pada 31 Desember 2016. Jurnal yang pertama mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp180.500.000. Jurnal yang kedua mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, yaitu kas pada investasi PT Andalas sebesar 75 juta. Jurnal yang ketiga yaitu mencatat keuntungan transaksi hulu yang terrealisasi, yaitu jurnalnya investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas entitas anak sebesar 3 juta. Kemudian ada juga tabel perhitungan jurnal eliminasi. Terdapat PT Nusantara, kepentingan pengendali, saham biasa, dan saldo laba. Kemudian dapat diperoleh saldo laba, laba bersih, dividen, saldo akhir, keuntungan belum terrealisasi, saldo akhir disesuaikan, bagian laba atas PT Andalas. Nominalnya yaitu sesuai pada jurnal eliminasi yang sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai jurnal eliminasi mengenai ekuitas dan investasi pada PT Andalas, yaitu saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 190.500.000, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 62.500.000, pada dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.128 juta, kepentingan non pengendali sebesar 375 juta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Salma. Jurnal eliminasi berikut adalah untuk mengeliminasi keuntungan penjualan bangunan yang belum terrealisasi pada awal 2016 karena penjualan antara PT Nusantara dan PT Andalas terjadi pada tahun 2015, maka jurnal eliminasi dibuat dengan penerbitan akun investasi pada PT Andalas. Investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta debit, bangunan sebesar 170 juta debit, dan akumulasi penyusutan sebesar 200 juta kredit. Jurnal ini adalah mengeliminasi penjualan bangunan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Jurnal eliminasi untuk penyesuaian nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2016. Beban penyusutan yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sebesar 20 juta, sedangkan beban penyusutan dalam pencatatan PT Andalas adalah 23 juta. Oleh karena itu, diperlukan jurnal eliminasi untuk menurunkan
beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sebesar 3 juta. Dengan jurnal berikut: akumulasi penyusutan 3 juta debit dan beban penyusutan sebesar 3 juta kredit. Jurnal ini isinya menyesuaikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Berikut adalah tabel kertas kerja konsolidasian 2016. Selanjutnya, transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hulu penjualan aset tetap yang disusutkan, peralatan digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh identitas anak ke identitas induknya. Bisa dilihat pada tabel 6.23 neraca saldo per 31 Desember 2015. Di situ terdapat informasi tambahan, yaitu 1. PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. 2. Selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. 3. PT Nusantara telah melakukan pembelian peralatan milik PT Andalas pada 31 Desember 2015 sebesar 150 juta. Peralatan tersebut diperoleh PT Nusantara pada 1 Januari 2013 pada harga 250 juta. Umur manfaat atas peralatan tersebut diperkirakan 5 tahun. PT Andalas menyusutkan peralatan tersebut dengan metode garis lurus dan nilai sisa. 4. PT Nusantara menggunakan peralatan tersebut selama sisa masa manfaat peralatan, yaitu selama 2 tahun. PT Nusantara menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan peralatan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut adalah 0. Kemudian prosedur konsolidasi tahun pertama 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 yaitu pada 1 Januari 2015 investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta debit dan kas sebesar 900 juta kredit. Itu mencatat pembelian saham PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2015. Investasi pada PT Andalas sebesar 187.500 juta debit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500 juta kredit. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 kas sebesar 37.500 dan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500 juta kredit. Berikutnya, selama periode 2015 terdapat transaksi hilir yaitu penjualan peralatan oleh PT Andalas ke PT Nusantara pada harga 150 juta. Atas penjualan peralatan tersebut PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 50 juta. Karena peralatan sekarang dimiliki PT Nusantara yang merupakan induk dari PT Andalas,
maka keuntungan atas penjualan peralatan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara membuat pencatatan ini atas keuntungan yang belum terrealisasi. Pada 31 Desember 2015, bagian laba atas entitas anak sebesar 37.500 juta debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500 juta kredit. Ini mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi, yaitu dengan 50 juta dikali 75%. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal eliminasi pada tahun 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih. Nah, di sini kita dapat melihat tabel perhitungan jurnal eliminasi. Kemudian kita akan membuat jurnal eliminasi 17E yang merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Pertama, kita akan membuat jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnalnya adalah saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta, pada dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000 rupiah, dan kepentingan non-pengendali sebesar 337.500.000 rupiah. Kemudian pada tahun 2015 kita juga akan membuat jurnal untuk mengeliminasi penjualan peralatan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Jurnal ini dibuat karena peralatan tersebut akan digunakan oleh PT Nusantara, sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan peralatan yang terdapat dalam buku PT Andalas harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah keuntungan penjualan peralatan di sebelah debit sebesar 50 juta rupiah, peralatan sebesar 100 juta rupiah di sebelah debit, pada akumulasi penyusutan sebesar 150 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasian pada tahun 2015. Untuk kertas kerja konsolidasian tahun 2015 ini, teman-teman bisa langsung melihat dari tabel 6.25. Selanjutnya adalah prosedur konsolidasian tahun kedua tahun 2016. Pada periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Sampai akhir 2016, peralatan yang diperoleh dari PT Andalas masih digunakan oleh PT Nusantara. Di tahun 2016 ini, kita akan membuat beberapa pencatatan dengan menggunakan metode ekuitas. Yang pertama adalah kita akan mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Seperti yang kita ketahui bahwa laba bersihnya adalah 250 juta rupiah yang akan dikalikan dengan 75% kepemilikan, maka dihasilkan 187.500.000 rupiah. Maka kita akan mencatat pada tanggal 31 Desember 2016 investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000 rupiah. Selanjutnya kita juga akan mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas 100 juta rupiah dikali dengan 75% kepemilikan dihasilkan 75 juta rupiah, sehingga pada tanggal 31 Desember 2016 kita akan mencatat kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta rupiah. Nah,
peralatan yang dibeli PT Nusantara dan PT Andalas pada tahun 2015 digunakan oleh PT Andalas untuk operasional perusahaan, maka keuntungan penjualan peralatan telah terrealisasi sebagian pada tahun 2016. Besarnya keuntungan yang terrealisasi di tahun 2016 adalah sebesar selisih beban penyusutan yang dicatat PT Nusantara dan beban penyusutan yang seharusnya jika aset tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Maka dari itu, PT Nusantara setiap periodenya akan mencatat nilai beban penyusutan peralatan sebesar Rp75 juta yang merupakan hasil dari Rp150 juta dibagi 2 tahun. Sedangkan beban penyusutan yang seharusnya jika peralatan masih dimiliki PT Andalas adalah sebesar Rp50 juta, hasil dari Rp250 juta dibagi dengan 5 tahun. Sehingga besarnya keuntungan yang terrealisasi di tahun 2016 sebesar Rp25 juta atas keuntungan penjualan peralatan yang terrealisasi. Sehingga PT Nusantara pada tanggal 31 Desember 2015 akan mencatat keuntungan penjualan kendaraan yang telah terrealisasi senilai Rp25 juta dikali 75% kepemilikan, yaitu Rp18.750.000 dengan jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas entitas anak sebesar Rp18.750.000. Mahalnya dengan tahun 2015, pada tahun 2016 ini kita juga akan membuat beberapa jurnal eliminasi. Sebelum berikut ini, teman-teman bisa lihat dari tabel 6.26. Jurnal eliminasi yang pertama adalah untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnalnya adalah saham biasa sebesar Rp800 juta, saldo laba sebesar Rp600 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp206.250.000, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar Rp68.750.000 di sisi debit. Pada dividen diumumkan sebesar Rp100 juta, investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.181.250.000, kepentingan non pengendali sebesar Rp393.750.000 di sisi kredit. Nah, untuk jurnal selanjutnya adalah kita akan membuat jurnal untuk mengeliminasi dampak penjualan bangunan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, jurnal ini dibuat untuk mengeliminasi keuntungan penjualan peralatan yang belum terrealisasi pada awal 2016. Nah, transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas di sisi debit sebesar Rp37.500.000, kepentingan non pengendali di sisi debit sebesar Rp12.500.000, peralatan di sisi debit sebesar Rp100 juta, pada akumulasi penyusutan di sisi kredit sebesar Rp150 juta. Dan jurnal yang terakhir adalah jurnal untuk menyesuaikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Jurnalnya adalah akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar Rp25 juta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ilustrasi komprehensif. Nah, ilustrasi ini dibuat untuk memberikan gambaran secara komprehensif dampak transaksi antara induk dan entitas anak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga Rp800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar Rp200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah Rp1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar Rp800 juta. Selanjutnya, kita akan membuat
Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 1 miliar rupiah. Dikurangkan dengan nilai buku aset bersih PT Satria yang terdiri atas saham biasa senilai 500 juta rupiah dan saldo laba senilai 300 juta rupiah. Sehingga diferensial antara nilai wajar dan nilai buku adalah hasil dari 1 miliar rupiah dikurang dengan 800 juta rupiah, maka didapatkan diferensial antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 200 juta rupiah. Berikut ini merupakan ayat jurnal untuk mengeliminasi dampak penjualan bangunan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Di sebelah debit terdapat akun investasi pada PT Andalas sebesar Rp37.500.000. Kemudian akun kepentingan non pengendali sebesar Rp12.500.000 dan akun peralatan sebesar 100. Sebelah kredit terdapat akun akumulasi penyusutan sebesar 150 juta. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi untuk menyesuaikan nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Akunnya yaitu di sebelah debit terdapat akun akumulasi penyusutan sebesar 25 juta dan sebelah kredit terdapat akun beban penyusutan sebesar 25 juta. Selanjutnya yaitu ilustrasi komprehensif. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800. Dan pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 200 juta sehingga total nilai wajar PT Satria adalah sebesar 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan pada tabel berikut ini. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali 1. Nilai buku aset bersih PT Satria, saham biasa 500 juta dan saldo laba sebesar 300 juta. Sehingga totalnya adalah 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 200 juta. Berikut ini merupakan perincian dari total diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Diferensial per 25 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan sebesar 50 juta, dan goodwill sebesar 50 juta, sehingga totalnya adalah 200 juta. Kemudian dari ilustrasi komprehensif tersebut terdapat informasi tambahan, yaitu 1. Selama tahun 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua yaitu dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Dan sampai 31 Desember 2015 persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga yaitu dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan biaya pokok penjualan sebesar 80 juta. Dan 30 Desember 2015 persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Kemudian yang keempat yaitu pada bulan Desember 2015 PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta. Dan sampai akhir 2015 PT Satria belum melakukan pembayaran. Informasi tambahan yang kelima yaitu pada 1 Januari 2015
PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta dan tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Informasi yang terakhir yaitu pada 31 Desember 2015 PT Satria peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. Kemudian PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Berikut merupakan prosedur konsolidasian tahun 2015. Untuk mencatat pembelian saham PT Satria, ayat jurnalnya yaitu pada 1 Januari 2015. Di sebelah debit terdapat akun investasi pada PT Satria sebesar 800 juta dan di sebelah kredit terdapat akun kas 800 juta. Kemudian pada 31 Desember 2015 mencatat Pandawa atas laba bersih PT Satria. Di sebelah debit terdapat akun investasi pada PT Satria sebesar 320 juta dan bagian kredit terdapat akun bagian laba atas PT Satria sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya dari prosedur konsolidasian tahun 2015. Di sini pada tanggal 31 Desember 2015 terdapat kas pada investasi PT Satria sejumlah 80 juta. Yaitu untuk mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria sejumlah 100 juta dikali 80%. Selanjutnya yaitu 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria pada investasi PT Satria sejumlah 30 juta. Yaitu untuk mencatat amortisasi diferensial 30 juta dikali 80%. Selanjutnya yaitu pada 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria pada investasi PT Satria sejumlah 90 juta, yaitu untuk mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi sejumlah 150 juta dikali 60%. 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria pada investasi PT Satria sejumlah 96 juta, yaitu untuk mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi sejumlah 120 juta dikali 80%. 31 Desember 2015 bagian laba atas PT Satria pada investasi PT Satria sejumlah 25 juta mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan tanah yang belum terrealisasi. 31 Desember 2015 investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sejumlah 8 juta, yaitu untuk mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi sejumlah 10 juta dikali 80%. Selanjutnya yaitu buku besar investasi pada PT Satria. Nah, di sini terdapat akuisisi sejumlah 800 juta, laba bersih 320 juta, dividen 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, keuntungan belum terrealisasi 25 juta, dan kerugian belum terrealisasi 8 juta. Nah, di sini totalnya yaitu 813 juta rupiah. Nah, pada bagian laba atas PT Satria di sini yaitu terdapat amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, keuntungan belum terrealisasi 96 juta, keuntungan belum terrealisasi 25 juta, laba bersih 320 juta, sama kerugian belum terrealisasi 8 juta. Nah, di sini totalnya yaitu 93 juta. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi di sini yaitu terdapat saldo awal, laba bersih, dividen, saldo akhir, keuntungan belum terrealisasi, transaksi hulu, persediaan, keuntungan belum terrealisasi, transaksi hilir, persediaan, keuntungan belum terrealisasi, transaksi hulu,
tanah kerugian belum terrealisasi, transaksi hilir peralatan, saldo akhir disesuaikan, bagian laba atas PT Satria, penghasilan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi yang merupakan dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria, yaitu 22 terdapat saham biasa sejumlah 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali 58 juta, dividen diumumkan 100 juta, investor pada PT Satria 677 juta, kepentingan non-pengendali 198 juta, yaitu untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria. Nah, di sini terdapat schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Terdapat saldo awal, amortisasi, dan saldo awal. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial, yaitu 23 terdapat beban pokok penjualan sejumlah 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta, bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, kepentingan non-pengendali 34 juta, yaitu untuk mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensial. Selanjutnya yaitu pada 24 terdapat penjualan sejumlah 400 juta, beban pokok penjualan 310 juta, persediaan 90 juta, yaitu untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Pada 25 terdapat penjualan sejumlah 200 juta, beban pokok penjualan 80 juta, persediaan 120 juta, yaitu untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah pendapatan sewa di bagian debit dan beban sewa di bagian kredit sebesar 26 juta untuk mengeliminasi pendapatan dan beban sewa. Kemudian jurnal di bagian debit utang usaha dan di bagian kredit piutang usaha sebesar 26 juta untuk mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa. Kemudian penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta rupiah. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu keuntungan penjualan tanah di bagian debit dan tanah di bagian kredit sebesar 25 juta, mengeliminasi dampak penjualan tanah antara PT Pandawa dan PT Satria. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta rupiah. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat adalah di bagian debit peralatan sebesar 100 juta, kemudian di bagian kredit ada kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta, akumulasi penyusutan sebesar 90 juta, mengeliminasi dampak penjualan peralatan antara PT Pandawa dan PT Satria. Pada tabel 6.30 terdapat kertas kerja konsolidasian 2015 untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak untuk periode 2015. Laporan keuangan konsolidasian 2015 PT Pandawa dan entitas anak, laporan laba rugi konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015, yaitu penjualan sebesar 6.300.000.000 rupiah, dikurangi beban pokok penjualan sebesar 2.185.000.000 rupiah, laba kotor
sebesar 4 miliar 115 juta rupiah. Kemudian dikurangi beban operasi sebesar 680 juta rupiah, beban sewa sebesar 169 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 330 juta rupiah, beban amortisasi sebesar 50 juta rupiah, beban bunga sebesar 310 juta rupiah. Total beban operasional yang dikurangi dengan laba kotor yaitu 1 miliar 539 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan pendapatan dan beban lain-lain sebesar 14 juta rupiah. Hasil laba bersih konsolidasian yaitu 2 miliar 590 juta rupiah. Kemudian dikurangi bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 52 juta rupiah. Hasilnya yaitu 2 miliar 538 juta rupiah bagian laba entitas. Kemudian yaitu laporan perubahan saldo laba konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 yaitu saldo laba pada 1 Januari 2015 sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian bagian laba entitas induk sebesar 2 miliar 538 juta rupiah dikurangi dengan dividen diumumkan sebesar 200 juta rupiah. Jadi saldo laba 31 Desember 2015 sebesar 4 miliar 338 juta rupiah. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak per 31 Desember 2015. Di bagian aset terdiri kas dan setara kas sebesar 5 miliar 890 juta rupiah, piutang usaha sebesar 2 miliar 174 juta rupiah, persediaan sebesar 740 juta rupiah, tanah sebesar 2 miliar 100 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 2 miliar 850 juta rupiah, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 1 miliar 190 juta rupiah, kemudian merek dagang sebesar 525 juta rupiah, dikurangi akumulasi amortisasi sebesar 100 juta rupiah, kemudian terdapat goodwill sebesar 50 juta rupiah. Jadi total asetnya yaitu 13 miliar 34 juta rupiah. Kemudian di bagian liabilitas terdapat utang usaha sebesar 1 miliar 464 juta rupiah, utang bank sebesar 2 miliar rupiah. Jadi total liabilitas yaitu 3 miliar 464 juta rupiah. Kemudian di bagian ekuitas terdapat saham biasa sebesar 5 miliar rupiah, saldo laba sebesar 4 miliar 338 juta rupiah. Jadi total kepemilikan induk yaitu 9 miliar 338 juta rupiah. Kemudian kepentingan pengendali sebesar 230 juta rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitas sebesar 13 miliar 34 juta rupiah.